lantaran melihat Chris Martin yang tengah jalan-jalan di sekitar kawasan Jakarta Pusat dengan hanya berkaos oblong, celana pendek, dan nyeker. Pemirsa Silat RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari heboh Andika kangen band emosi anaknya diintimidasi orang tua siswa, sampai trauma, hingga viral indahnya Jalan Sudirman yang vibes-nya bak kota Jepang. Dan inilah sederet berita heboh yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Andika kangen band emosi, anaknya diintimidasi orang tua siswa sampai trauma. Ramai di sosial media, vokalis kangen band Andika Mahesa alias Babang Tampan mendadak emosi. Tidak ada asap jika tidak ada api. Andika emosi lantaran putranya Mahesa Maula Bumi diduga mendapat perundungan berupa cacian dengan gestur intimidasi dari salah satu orang tua murid hanya gara-gara mainan. Akibatnya bocah berusia 7 tahun itu mengalami trauma serta sempat jatuh sakit. Andika pun tak tinggal diam dan langsung menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke polisi. Anak saya datang ngambil, nangis dia. Nggak taunya ada track record sebelumnya si Bumi ini mecahin nyenggol tupperware pecah dan saya ganti kok gitu. Dan tiba-tiba bapaknya tuh datang masuk sekolah, mana yang namanya Bumi? Sini kamu. Panggil luar, di luar itu banyak orang tua siswa. Dia bentak-bentak anak saya, kamu ini. Tiba-tiba takutan. Saya diberitahu bahwa ini putranya Mas Andika melaporkan itu, saya bilang harus segera ditangani. Saya sudah koordinasi juga dengan teman-teman di Jakarta untuk bisa menangani kasus ini. Tetapi itu saya belum sempat kontak beliau langsung. Insya Allah saya akan secepatnya menangani kasus itu. Baby Isa dibuat menangis oleh orang lain saat liburan di Turki. Nikita Willy, gue tandain lu. Menikmati liburan di Turki bersama sang suami Indra Priawan dan putra sematawayangnya Baby Isa. Diam-diam Nikita Willy sempat dibuat bete oleh ulah usil seorang pedagang es krim Turki. Bagaimana tidak? Akibat ulah sang pedagang es krim, Baby Isa sempat menangis kejer. Dan di sela-sela menenangkan sang buah hati, sambil bergurau Nikita pun sempat mengancam akan menandai pedagang es krim tersebut. Ambil, take it. My friend. Bye. Sorry. Friend. Yeah. Thank you. Ini dua mbak. Kasian. Gue tandain sampai Jakarta. Cuma pure seorang ibu yang suka melihat anaknya dan perkembangan anaknya gitu, apa adanya aja nggak dibuat-buat. Cuma ternyata banyak yang suka dengan konten-konten itu, jadi membuat aku semangat lagi untuk lebih membuat konten-konten yang memang edukatif tentang anak-anak atau yang lucu-lucu soal anak. Bus yang ditumpangi Denny Sumargo alami kecelakaan. Berlibur di India, Denny Sumargo dan rombongan sempat mengalami kejadian kurang menyenangkan setelah bus yang ditumpanginya menuju kota Kashmir menabrak tiang pembatas jalan tol. Akibatnya kaca bus pecah berantakan dan sempat melukai sang sopir. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.
Denny Sumargo yang duduk di kursi belakang pun sempat terpental dari tempat duduknya. Walau tak mengalami luka, Densu mengaku sempat terlantar di pinggir jalan tol pasca kejadian. Bang, kenapa bang? Kacanya pecah cuy. Jadi kan kalau mau masuk tuh ada pembatas atas tuh di jalan tol, nggak cukup. Buak. Supirnya di belakang apa? Gue duduk belakang langsung mental. Gede banget pecahnya. Kita lagi di tengah jalan tol nih. Supirnya kasihan tuh. 19 tahun menikah, DJ Winky dan sang istri ikhlas meski tak dikaruniai anak. 19 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Sayangnya pasangan DJ Winky dan Knes Andari hingga saat ini belum dikaruniai momongan. Padahal sudah banyak usaha yang mereka lakukan, termasuk dengan melakukan program bayi tabung. Namun masih belum juga berhasil. Karena itu pula pasangan yang menikah pada 1 Oktober 2004 ini mengaku sudah ikhlas dalam menerima takdir Sang Kuasa. Jika memang mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki keturunan. Kita berdua itu udah dalam tahap ikhlas menerima apa yang sekarang ini kita punya gitu. Dengan keikhlasan itu makanya kita kalau mau sharing, mau cerita sama orang pastinya akan lebih enak karena kita udah nggak ada lagi di dalam diri kita sendiri masing-masing tuntutan terhadap diri kita masing-masing gitu. Udah yang oke, memang ya mungkin kita akan begini terus berdua gitu selamanya gitu. Takutnya salah paham juga, ada yang orang bilang bahwa oh nggak apa-apa tuh udah jadi kita child free aja lah atau apa gitu. Enggak, kita nggak menyarankan itu. Tiap orang intinya punya batasan bahwa di mana mereka rasa cukup, kita rasa cukup, itu levelnya tingkatannya beda-beda gitu. Nah pas kawin ya udah kan langsung program nih, langsung program ngikutin apa yang diusulkan sama dokter itu. Nah tapi memang kalau lewat jalur normal waktu itu beberapa kali nggak pernah berhasil lah intinya. Sampai di tahun keberapa gitu kita nyoba untuk program bayi tabung. IVF. IVF. Pas lagi IVF itu kita IVF tuh 2 kali, dua-duanya gagal dan gue harus operasi lagi 1 kali lagi. Jadi gue operasi kista kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah. Kista gue tuh jenis yang dia walaupun diambil dia akan tumbuh lagi gitu. Terus sampai akhirnya dokter gue tuh udah kayak udahlah Nes ya nggak usah dioperasi lagi nih. Semua penyakit rahim perempuan itu hampir semuanya kamu punya. Ketika mau embrio transfer itu kalau perempuan yang normal rahimnya itu ketika mau dimasukin tuh ibaratnya jalannya lurus doang sampai dia ke rahimnya. Nah ini gue berkelok-kelok karena ada perlengketan lah apa-apa. Dan ketika melakukan hal itu gue nggak dibius. Dia juga ngomong sama Kenes, kali aja maksudnya kan kalau keluarga lu pengen keturunan dari wiryawan yang masih ada karena lu cowok satu-satunya, coba aja lu sama cewek lain hamil, nggak perlu ada yang tahu, tapi nanti anaknya ya lu ambil, tapi kan berarti itu tetap darah lu, karena saya terima nggak gitu. Gue bilang bule banget ya. Gokil gue bilang. Gue yakin Kenes nggak mau sih. So did he even talk about it? Enggak, ini baru di sini gue rasa. Ada yang nyaranin kayak gitu. Heboh Raline Shah bagikan momen foto bareng Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt, bikin netizen baper. Raline Shah kembali bikin iri netizen. Bagaimana tidak? Selain dikenal dekat dengan beberapa idol K-pop, Raline juga pamer relasinya dengan beberapa aktor dan aktris Hollywood. Ia hadir di LACMA Art Plus Film Gala di Los Angeles, Amerika Serikat. Raline sempat bertemu dan bahkan berfoto bersama dengan Pedro Pascal, Kirsten Dunst dan Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, dan juga Brad Pitt yang tetap terlihat ganteng dan gagah jelang usia 60 tahun. Karena aku datang sama manajer aku tuh kayak aku diperkenalkan sebagai aktor dari Indonesia dan ternyata even Salma Hayek, even
Leonardo, semuanya tuh kayak udah pernah ke Indonesia dan suka sama Indonesia. Jadi aku kesana itu bukan Raline Shah, aku kesana itu membawa nama Indonesia tuh. Indonesia itu banyak dicintai dan disayangi dengan orang gitu. Leonardo aja udah pernah ke Aceh katanya. Kita jadi perempuan itu harus matang dulu, harus establish dulu. Baru kita bisa menentukan pilihan kita dan menjalani hidup ini dengan baik. Viral di sosial media, viral di sosmed. Heboh Chris Martin terciduk jalan nyeker di Indonesia. Jelang konser yang akan digelar hari ini, Chris Martin dan kawan-kawan sudah mendarat di tanah air sejak kemarin. Dan sejumlah penggemar Coldplay pun sempat dibuat terkejut lantaran melihat Chris Martin yang tengah jalan-jalan di sekitar kawasan Jakarta Pusat dengan hanya berkaos oblong, celana pendek, dan nyeker. Tidak hanya itu, Chris Martin dan rekannya juga sempat terlihat berselfie ria di jembatan Epic Walk, Jakarta. Of course dia keren banget dan gue sering nonton interviewnya dia juga kan, dan orangnya sopan, baik, siapapun itu dia selalu baik-baikin, itu penting. Viral jalanan di Sudirman, vibes-nya bak di Jepang karena banyak bunga tabebuya mekar. Heboh di sosial media, indah dan resiknya kondisi Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, bak jalan-jalan utama di Jepang. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya bunga tabebuya beraneka warna yang tengah bermekaran. Masya Allah, aku justru kaget, aku belum tahu. Bagus banget, kayak aku pikir nggak di Indonesia, bangga sekali. Viral seorang warga jalan merangkak tunaikan nazar karena jalanan di kampungnya akhirnya diaspal. Jagat maya dihebohkan aksi ngatimin warga Gunung Kidul, Yogyakarta, jalan merangkak sejauh 1 km di depan masyarakat, petinggi desa, Babinsa dan juga Babin Kamtipmas. Aksi ini dilakukan ngatimin sebagai nazar setelah jalanan di kampungnya akhirnya diperbaiki dan diaspal setelah bertahun-tahun dalam kondisi rusak. Ngaturaken sinten rawuh so ngaturaken kasugengan dumateng Bapak Ngatimin Isdoyo rombongan ingkang pekan rawuh saking RT Gangsal Nangongko Kemiri Tanjung Sari. Curhat galaunya Ardi Bakri saat tahu putrinya Mikaela sudah memiliki kekasih, jadi sorotan. Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh galaunya Ardi Bakri usai mengetahui putri sulungnya Mikaela yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP, diam-diam sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Pasalnya semenjak menyukai teman laki-lakinya, Ardi merasa putri cantiknya itu seperti menjauhinya. Lantas bagaimana reaksi Nia mendengar curhat cemburu sang suami mendapati Mika kini mulai menyukai teman sekolahnya? Yang barusan aku ke Mikaela. Aku bilang papa mau ngomong serius. Terus aku nanya, jadi emang beneran kamu sama itu teman kamu itu udah boyfriend girlfriend? Habis itu dia bilang, iya. Siapa ngasih tahu?
Ya. Enggak, aku nggak bilang kamu. Ya kayak dia mengetahui itu kamu enggak. Tapi aku nanya itu serius atau enggak. Dia nggak serius lah yang orang. Enggak. Terus aku bilang, enggak, aku terserah aku nanya. Beneran, kamu beneran suka sama dia? Iya. Ya emang kenapa sih yang itu anak perempuan? Iya enggak, kamu coba deh jadi bapak deh. Ya aku mau jadi ibu. Iya, kalau misalkan kamu jadi bapak, kamu tahu sakit hati yang aneh banget. Bukan masalah jelas, enggak. Aku benar-benar dicuekin kali-kali akhir-akhir nih. Ya udah, makanya kamu coba lebih baik daripada cowok itu, berarti harus. Oh, Mikaela sangat dewasa, saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendem-pendem masalah lo. Nah, jadinya banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing, apalagi kita dan mempunyai kepercayaan itu, ya itu semua menjadi jauh lebih ringan. Jangan lupa nonton Silet setiap hari Senin sampai 1 hanya di RCTI.